STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah oleh kalian bahwa sebaik-baik ucapan, sebenar-benar ucapan itu merupakan kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk itu merupakan petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dan ketahuilah pula oleh kalian bahwa sejelek-jelek perkara itu merupakan perkara-perkara yang baru yang ada di dalam syariat. Dan setiap perkara yang baru tersebut merupakan sebuah kebid'ahan wa kullu bid'atin dhalalah. Dan adapun setiap kebid'ahan tersebut itu akan menyeret pelakunya ke dalam sebuah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu pasti tempatnya adalah di neraka Allah tabaraka wa taala. Al-ikhwah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan berbagai macam kenikmatan, kesehatan, alhamdulillah kita masih diberikan keluangan waktu untuk bisa terus mendalami ilmu syariat ini. Dan kemudian kita memohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Dan mudah-mudahan Allah juga memberikan kesempatan dan kekuatan kepada kita untuk kita bisa mengajarkan kepada yang lainnya tentang ilmu ataupun tentang syariat yang telah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih membahas tentang kitab Hisnul Muslim, kitab yang berisi tentang zikir-zikir, bacaan-bacaan ya, yang tentunya semua tersebut bersumber daripada Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir-zikir yang sahih, yang berasal dari apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahmatullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk ke dalam bab yang ke-24, yaitu bab tentang doa ba'da tasyahud al-akhir qabla salam, yaitu bab tentang doa-doa setelah tasyahud ya, sebelum salam. Artinya kita masih membahas tentang suatu bab yang ada kaitannya tentang ibadah salat. Ya, tentang ibadah salat. Jadi sebelum kita salam pada rakaat terakhir, setelah kita mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sana kita disunahkan untuk berdoa. Ya, berdoa ketika sebelum salam. Alhamdulillah kita telah membaca dua riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari ya kita bisa terus mempraktekkannya, karena Masya Allah doa yang terkandung di dalam hadis tersebut ataupun doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut sungguh penuh dengan suatu kebutuhan yang benar-benar kita butuhkan. Di antaranya adalah kita memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena enggak ada di antara umat manusia yang enggak butuh yang namanya perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan lanjutkan kepada bab ini
Itu kepada riwayat ataupun hadis yang ketiga ataupun doa yang ketiga yang bisa kita ucapkan, bisa kita bacakan ketika kita sholat sebelum salam. Nah, kita akan langsung saja membaca kepada hadis ataupun riwayat yang ketiga yang terdapat di dalam bab ini. Qala mu'allif rahimahullah. Nah, kemudian penulis menyebutkan ya doa yang ketiga daripada kitab Hisnul Muslim ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kita baca pelan-pelan agar kita bisa meniru, mengikuti ya. Agar enak kita untuk melafadznya ataupun mengulang-ulangnya sehingga kita terbiasa membaca dalam salat kita. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Artinya adalah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang begitu banyak. Wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Dan tidak ada satu zat pun yang bisa mengampuni dosa-dosa yang telah aku lakukan tersebut kecuali Engkau ya Allah. Faghfir li maghfiratan min 'indik. Maka oleh sebab itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang telah aku lakukan dengan pengampunan darimu. Warhamni, berilah rahmatmu kepadaku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau maha pengampun dan juga maha penyayang. Doa yang mungkin kalimat-kalimatnya tidak asing di telinga kita. Akan tetapi mungkin jarang di antara kita yang tahu, oh ternyata ini juga merupakan salah satu doa yang kita disunahkan membacanya sebelum salam di dalam salat. Kita perhatikan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya, diriwayatkan dari ataupun dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumullah dari jalur sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Ya, jadi hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh dua imam, yaitu Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Nanti akan ada sedikit penjelasan daripada beberapa riwayat, perbedaan riwayat Muslim dan juga riwayat Al-Imam Bukhari rahimahumullah. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis ini pertama kali diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah itu satu ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bertanya kepada baginda Rasulullah SAW tentang sebuah doa yang apabila dia baca maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Perhatikan bagaimana sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kita ketahui oleh ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Bagaimana kegigihan para sahabat. Takutnya para sahabat akan azab Allah Jalla Jalaluh. Padahal mereka telah dikhabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikhabarkan bahwa mereka termasuk di antara orang-orang yang dijamin masuk surga. Tetapi lihat bagaimana rasa takut yang tumbuh pada jiwa-jiwa mereka. Masih saja mereka masih ingin butuh terhadap pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat pada riwayat sebelumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita memohon perlindungan terhadap siksa kubur, siksa neraka,
dan seterusnya. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Walaupun mereka tidak dikhabarkan tentang terpilihnya mereka sebagai ahli surga oleh Rasulullah SAW, dan itu tentunya wahyu daripada Allah, akan tetapi mereka masih saja mengharapkan pengampunan daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala meminta kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Allah, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang dimana ketika aku membacanya maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosaku. Maka inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku mendolimi diriku sendiri dengan kedoliman yang begitu banyak. Dari hadis ini pula kaum muslimin dan rahmatullah menjelaskan bahwasanya setiap dosa yang kita lakukan, baik itu dosa yang kecil maupun dosa yang besar, maka itu merupakan sebuah kedzaliman pada diri kita sendiri. Apapun itu. Kalau kita sudah melakukan sebuah perbuatan kemaksiatan, perbuatan dosa, maka sesungguhnya kita sedang mendolimi diri kita sendiri. Karena kenapa kaum muslimin rahmatullah? Karena apa yang kita lakukan daripada kemaksiatan tersebut, karena apa yang kita lakukan daripada sebuah perbuatan dosa tersebut, maka itu nantinya akan berakhir kepada diri kita. Makanya para ulama menyebutkan setiap orang yang berbuat kesalahan, maka sesungguhnya dia sedang berbuat kedzaliman terhadap dirinya sendiri. Maka inilah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang sebuah doa. Doa untuk pengampunan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Tidak ada manusia yang luput dari yang namanya dosa. Bahkan kita tidak sanggup menghitung dosa yang kita lakukan. Dari kita bangun daripada tidur sampai kita tidur kembali. Tidak ada yang sanggup menghitung dosa-dosa yang sudah dilakukan. Satu hari saja. Maka oleh sebab itu kita disyariatkan, disunahkan untuk terus meminta ampun kepada Allah Ta'ala atas dosa yang kita lakukan. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Lafaz zulman katsira ini terdapat di dalam lafaznya riwayat Bukhari. Jadi periwayatan riwayat Bukhari itu menggunakan Allahumma inni zalamtu nafsan zulman katsira. Adapun lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah itu menggunakan lafaz Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabira. Zulman kabira. Jadi bedanya kabira wa katsira. Kalau riwayat Imam Muslim mengatakan zulman katsira, dengan kedzaliman yang begitu besar dan begitu banyak. Kalau riwayat Al-Bukhari zulman kabira, dengan kedzaliman yang begitu besar. Ya. Akan tetapi kaum muslimin dan rahmatullah, ini maknanya adalah sama. Artinya setiap kita berbuat kedzaliman tersebut adalah tidak bisa kita menghitungnya. Saking banyaknya kedzaliman yang kita lakukan. Apakah kedzaliman tersebut sengaja kita lakukan ataukah tidak? Ya. Makanya di sini disebutkan bahwasanya hendaknya kepada setiap muslim, seperti yang ditegaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adhkar, beliau menyebutkan bahwasanya yanbaghi an yajma' bainahuma fayuqalu dhulman katsira aw kabira. Sehendaknya setiap manusia tersebut ketika dia berdoa dengan doa ini, maka dia bisa menggunakan dua lafaz tersebut. Apakah dia menggunakan lafaz kabira ataukah menggunakan dhulman katsira, ataukah dua-duanya? Ataukah dua-duanya, yaitu Allahumma inni zalamtu nafsin zulman katsira wa kabira. Dia menggabungkan antara riwayat Al-Imam Bukhari dan juga riwayat Al-Imam Muslim rahimahumullah. Boleh dua-duanya. Ataupun sebagian waktu dia membaca dengan zulman katsira dan waktu yang lain dia membaca dengan zulman kabira. Maka ini dibolehkan sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahumullah. Kaum muslimin rahmatullah. Kemudian
wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada satu zat pun yang bisa mengampuni dosa-dosa seorang hamba kecuali Engkau ya Allah. Nah, di dalam doa ini, di dalam lafaz ini, kaum muslimin rahmatullah, ini menjelaskan kepada kita tentang makna tauhid kita, akidah kita. Kita harus yakin bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa mengampuni dosa-dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan ampunan pada diri seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan untuk kita melakukan wasilahnya kepada orang-orang yang lain. Tidak, kita ketika ingin meminta ampun, mengampuni dosa-dosa kita, kita meminta wasilah kepada pepohonan misalkan. Meminta wasilah kepada tempat-tempat keramat, kuburan dan segala macamnya. Akan tetapi kita diajarkan di dalam syariat kita untuk langsung meminta pengampunan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada zat yang bisa mengampuni dosa seorang hamba kecuali Allah Tabaraka wa taala. Ini menjelaskan tentang bagaimana keyakinan kita bahwa tidak ada satu pun zat yang bisa mengampuni dosa seorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada satu pun yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfir li maghfiratan min 'indik. Maka oleh sebab itu ampunilah dosaku ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku dengan pengampunan darimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan berilah rahmatmu kepadaku. Karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dari hadis yang mulia ini, kaum muslimin rahmatullah, menjelaskan kepada kita bahwa seseorang hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya itu tidak lain dan tidak bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah wa rahmat min Allah azza wa jalla. Ampunan dan kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan lantaran dia hebat, bukan lantaran karena dia berilmu, bukan lantaran karena dia memiliki jabatan yang tinggi, tidak. Itu semuanya adalah karena rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kita selalu dianjurkan untuk senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Setiap umat manusia tersebut pasti memiliki kesalahan. Dan setiap ataupun sebaik-baik orang-orang yang memiliki kesalahan tersebut adalah orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam hadis yang mulia ini pula menjelaskan kepada kita bahwa salah satu keyakinan yang harus kita yakini bahwa setiap doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak boleh bagi kita merasa bahwa saya dosanya sudah banyak, sudah terlalu banyak. Maksiat-maksiat yang saya lakukan sudah bertahun-tahun lamanya. Sehingga saya kayaknya nggak mungkin Allah mengampuni dosa-dosa saya. Ketahuilah ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu jangan berputus asa terhadap rahmat dan pengampunan daripada Allah Tabaraka wa taala.
Dalam sebuah hadis qudsi Allah tabaraka wa taala menyebutkan bahwa seorang hamba datang kepadaku dengan penuh dosa, bahkan dikabarkan bahwasanya dosa yang tersebut seperti buih yang ada di lautan. Kemudian dia datang kepadaku, beristighfar kepadaku, memohon ampun kepadaku, tanpa dia mensyarikatkanku, tanpa dia menyekutukan aku, maka sungguh aku akan ampuni semua dosa-dosanya. Satu syarat yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni, bahwa supaya kita tidak menyekutukan Allah Tabaraka wa taala dengan apapun. Kita datang kepada Allah memohon ampunan, memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Kemudian kaum muslimin dirahmati Allah, hadis yang keempat yang dinukilkan oleh penulis rahimahullah, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Nah, riwayat yang kedua ini juga sama maknanya, artinya masih seputaran pengampunan. Mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Riwayat yang kedua ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari jalur sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Naam. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, apa yang telah lalu aku lakukan, wa ma akhartu, dan apa yang aku lakukan ke depannya. Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Ampunilah dosa-dosaku, apa yang aku sembunyikan, dan ampunilah pula apa yang aku lakukan secara terang-terangan daripada dosa-dosa tersebut. Wa ma asraftu, dan ampunilah ya Allah Subhanahu wa taala, ampunilah dosa-dosaku yang aku lakukan dengan berlebih-lebihan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan ampunilah ya Allah dosa-dosaku yang engkau mengetahui dosaku tersebut, akan tetapi aku tidak mengetahuinya. Engkau lebih mengetahui daripadaku. Antal muqaddim wa antal muakhir. Engkaulah yang mendahulukan dan engkau pula yang mengakhirkan. La ilaha illa ant. Tidak ada zat yang berhak untuk disembah kecuali engkau. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya. Sungguh dua riwayat ini mengandung doa yang begitu dahsyat, yang tentunya yang apabila kita membaca doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW ini, kalau kita berpikir tidak mungkin ada sedikit pun dosa yang kita tinggalkan ketika kita selesai daripada salat. Perhatikan baik-baik apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku ya Allah. Dosa-dosa yang pernah aku lakukan dan juga dosa-dosa yang mungkin ke depan aku lakukan. Semuanya ampuni ya Allah. Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Begitu pula dosa-dosa yang aku mungkin melakukannya sembunyi-sembunyi. Aku malu melakukannya di depan orang lain, maka aku melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Yang hanya engkau yang mengetahui ya Rabb, maka ampunilah dosa-dosa. Wa ma a'lantu. Begitu pula dosa-dosa yang aku lakukan secara terang-terangan. Apakah itu menggibah? Apakah itu mencuri? Apakah itu mempertontonkan aurat dan segala macamnya? Maka ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Wa ma asraftu, dan dosa-dosa yang berlebihan yang aku lakukan ya Allah. Kita nggak tahu kaum muslimin rahmat Allah. Mungkin kita memiliki satu dosa yang mana dosa tersebut sudah bertahun-tahun kita lakukan.
Dari kita semenjak kecil sampai mungkin umur kita 30, 40, 50 sampai mungkin tua. Kita masih melakukannya. Karena mungkin sudah menjadi kebiasaan mendarah daging. Ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini merupakan sesuatu yang berlebih-lebihan, dinamakan dengan berlebih-lebihan di dalam syariat kita. Dosa yang sudah kita lakukan bertahun-tahun sudah mendarah daging dalam diri kita. Kita tidak tahu lagi bagaimana cara keluar darinya. Maka kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Dan juga dari dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui daripada kita. Mungkin ada di antara perbuatan kita sehari-hari yang tanpa sengaja, tanpa kita sadar, tanpa kita ketahui, sebenarnya itu dosa. Tapi kita nggak sadar. Tanpa kita refleks, misalkan kita berpikir tentang sesuatu yang menimbulkan dosa pada diri kita nggak sadar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak luput dari itu semuanya. Maka kita memohon perlindungan, ampunan, rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita tersebut. Yang kita nggak sadar, yang kita nggak tahu bahwasanya kita sebenarnya sudah melakukan sebuah perbuatan dosa. Bisa saja kan kita lagi duduk-duduk misalkan, ataupun ada orang datang, ya, tanpa sadar dia menggibah, kemudian kita ikut mengiyakan, seperti itu misalkan, tanpa sadar, padahal hal yang sepele. Lalu itu membuat kita berdosa. Sampai hal yang sekecil seperti ini, kaum muslimin rahmatullah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk kita tetap memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sebutkan tadi bahwa kalau kita mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW ini, maka kecil kemungkinan selesai kita melakukan ibadah salat, ada masih dosa yang tersisa pada kita. Kecil kemungkinan. Karena kenapa? Karena kita terus memohon ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampunan yang sudah kita lakukan, dan begitu pula ampunan daripada dosa yang belum kita lakukan. Dosa yang sudah kita lakukan secara terangan, ataupun dosa yang kita sembunyikan. Dosa, bahkan dosa yang kita tidak tahu itu dosa, kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh kaum muslimin rahmatullah, amat sangat rugi bagi kita yang mungkin lalai dari apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Ini juga ya, mengajarkan bagaimana akidah kita, tauhid kita, kepercayaan kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu zat yang berhak untuk kita sembahi. Adalah suatu zat yang berhak untuk kita meminta pertolongan dan juga pengampunan. La ilaha illa ant. Tidak ada satupun zat yang berhak untuk diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dari dua riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk terus memperbanyak istighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kaum muslimin dan rahmatullah, doa-doa yang Rasulullah ajarkan ini tidaklah mengkhususkan pada saat sholat saja. Karena mengingat begitu pentingnya doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini, maka kita pun boleh menggunakan doa ini di luar daripada sholat. Apakah itu selepas azan, ataukah ketika misalkan lagi duduk-duduk, selesai sholat dan segala macamnya. Ya. Kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya ada beberapa waktu yang kita disunahkan untuk meminta ampunan ataupun istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama yang disebutkan
muallif rahimahullah pensyarah daripada kitab ini adalah setelah kita melakukan amalan soleh. Setelah kita melakukan amalan soleh, maka kita disyariatkan untuk beristighfar. Bagian salaf, mereka ketika duduk bermajelis, maka terlihat daripada lisan-lisan mereka tidak terputus dari yang namanya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada orang yang berbicara, dia mendengar sambil beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara dalil yang menjelaskan kepada kita bahwa hendaknya kita beristighfar setiap melakukan setiap amalan adalah di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah menjelaskan tentang bagaimana kita diperintahkan untuk melakukan istighfar setelah melakukan ibadah haji salah satunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Summa afidhu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Summa afidhu min haitsu afadha an-nas. Hendaknya kalian bertolak ya. Min haitsu afadha an-nas, kepada apa yang orang-orang berkumpul. Ini menjelaskan tentang bagaimana seseorang selesai wukuf daripada ibadah haji. Wastaghfirullah, kemudian hendaknya kalian bermohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Ghafur dan juga Maha Penyayang, Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Jadi setelah selesai kita melaksanakan suatu ibadah seperti ibadah haji misalkan seperti dalam firman Allah ini, maka kita disyaratkan untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita disunahkan untuk beristighfar ketika di akhir malam. Di akhir malam. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Was-sabirina was-sadiqina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar." Bil ashar. Akhir daripada malam. Yaitu orang-orang yang was-sabirina, orang-orang yang sabar, was-sadiqin dan juga orang-orang yang benar, wal-munfiqin dan orang-orang yang taat, wal-mustaghfirin dan juga orang-orang yang beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bil ashar, di waktu sahur ataupun di akhir malam. Jadi kita merupakan waktu yang dianjurkan untuk beristighfar adalah di akhir malam. Kemudian juga dalam firman lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Az-Zariyat ayat 17, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kanu qalilan minal laili yahjaun." Sungguh sangat sedikit di antara mereka yang tidur pada malamnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada akhir malam tersebut mereka kebanyakan beristighfar. Akhir malam kita disunahkan untuk beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga ketika selesai daripada suatu majelis, kita juga disunahkan untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku memohon ampunanmu dan juga aku bertobat kepadamu. Ya, inilah kaum muslimin rahmatullah. Walaupun di sana masih banyak dalil-dalil ataupun waktu-waktu yang kita juga disunahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak terlepas ya. Tidak hanya dikhususkan dari apa yang telah kita sampaikan. Artinya setiap waktu kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana banyak tentunya ya pembahasan khusus yang membahas tentang masalah istighfar, keutamaan istighfar, waktu-waktu istighfar dan segala macamnya. Ya, yang semuanya itu tersebut adalah memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak taubat kepada Allah, memohon ampunan di setiap dosa-dosa yang kita lakukan, karena kita tidak tahu kaum muslimin rahmatullah, ya, kapan Allah Subhanahu wa taala akan mengakhiri hayat kita di dunia ini. Kapan Allah Subhanahu wa taala akan menerima ucapan ataupun doa istighfar yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ya, kita bisa mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam
dalam syariat kita ini. Mudah-mudahan kita juga bisa mengajarkannya kepada yang lainnya. Kita tutup dengan kafaratul majelis dan insyaallah akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.